Maka jangan gampang terpecah pada mujizat. Sebab kalau gampang terpecah pada mujizat, kita akan terpesona ketika itu datang. Sebab mujizatnya akan melebihi dari apa yang pernah dilakukan oleh pendeta Kristen gitu. Ngerti? Iya. Coba kita baca dalam 2 Tesalonika pasal 2. Sekarang pendeta Kristen mujizatnya kan paling-paling apa? Orang Tiano jatuh, itu masa mujizat ya? Ini nanti malah Bapak gereja mengatakan dia mungkin bisa terbang. Jadi antisipasinya gimana? Ya? Antisipasinya kita bagaimana? Pak bisa belajar firman, tidak tahu usah takut itu. Berlindung pada gerejanya, nggak usah antisipasi khusus. Coba kita baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayatnya 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Ya sudah, kedurhakaannya sudah. Iya, saat ini ya. Sekarang ini udah macam-macam, tapi belum anti Kristusnya. Ya ini yang banyak pendeta keliru. Yang bekerja kedurhakaannya sudah dia, anti Kristus sudah datang menakut-nakuti jemaat gitu loh. Tandanya udah semakin banyak dong. Lah itu kedurhakaan, bukan anti Kristusnya, Pak. Gempa bumi segala macam Kan kalau itu dari dulu ya ada gempa bumi. Oh, dari dulu. Sudah ada kalau gempa bumi. Tanah runtuh atas kamar. Terus kan? Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Ya nahan apa? Ketika iman yang asli itu masih ada ditahan. Kenapa? Karena masih ada orang percaya. Akan diekspos terus. Seperti sekarang ini, kita menahan ini. Iya, masih ada orang percaya. Dengan menelanjangi sifatnya itu. Penyakit termasuk salah satu tanda juga. Itu dari dulu Pak, kalau penyakit itu Pak, ya, jangan setiap ada gitu kita anggap itu Kristus. Pokoknya bukan itulah. Seluruh dunia kan kena COVID sekarang, dulu enggak. Dulu ada Black Death itu namanya. Dulu ada penyakit sampar yang seluruh Eropa orang pada mati. Sekali pernah terjadi itu ya. Terus? Tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan diri. Gimana kalau seandainya orang sudah tidak ada yang mengabarkan Injil lagi, baru muncul dia. Makanya harus kita mengabarkan Injil terus gitu. Terus? Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Terus? Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Ini, terus? Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Terus? Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Jadi kedatangan si pendurhaka ini pekerjaan iblis. Yang dalam kitab Wahyu digambarkan si ular naga memberikan segala kuasa kepada binatang yang mempunyai 3 sifat tadi. Apa? Macan tutul, beruang, dan singa. Semua binatang buas, semua binatang kuat menunjukkan betapa kejam keji buasnya nanti Antikristus. Tapi manusia itu. Manusia. Ya, Antikristus itu manusia, bukan setan. Yang setan kan ular naga. Si iblisnya itu pendurhakanya nanti. Nah, ya itu. Coba kita baca lagi dalam Wahyu 13 itu. Wahyu 13 itu ayat yang kedua tadi. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tatahnya dan kekuasaannya yang besar. Jadi yang iblis yang mana? Sang binatang atau yang naga? Yang naga. Naga. Iya. Berarti Antikristus itu bukan iblis. Iya. Ngerti? Antikristus itu orang yang dipakai iblis kayak Hitler gitu loh. Iya. Binatang. Jahatnya dulu. Ya. Ini banyak orang keliru, Antikristus katanya setan, bukan. Antikristus itu manusia. Ya, terus ayat yang ketiga dari pasal 13. Maka sudah tadi ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 3,5 tahun menghujat. Hujatnya apa? 2 Tesalonika 2 ayat yang kedua.
supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham Roh Kudus, baik oleh ilham Roh maupun oleh Itu pemberitaan. loh Pak, jangan cepat bingung atau gelisah, itu kata Alkitab. Ya. Baik oleh ilham Roh maupun oleh pemberitaan atau Baik orang surat, yang menubuat, orang khotbah, orang meramal, jangan percaya itu. atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun Jangan juga. mau disesatkan dengan cara apapun. Terus, Sebab sebelum hari Tuhan itu haruslah datang dahulu murtad. nah tanda yang paling besar akan murtad. Munculnya ajaran sesat di mana-mana. Benar. Ngerti Pak? Sebelum datangnya Antikristus ada murtad nanti besar-besar. Definisi murtad Yang meninggalkan ajaran Kristus yang benar. bukannya tidak mengakui adanya Roh Kudus atau gimana? Murtad itu meninggalkan Kristus, Pak. Jelas ya? Terus? Kalau anak melawan orang tuanya, Ya bukan murtad, Pak. Murtad itu meninggalkan ajaran yang benar gitu loh. Yang kami. Kalau itu bukan murtad, itu memberontak namanya gitu loh. Kayak mualaf ya Pak ya? Ya? Kayak mualaf, Romo. Iya, kayak murtad itu murtad. Tadi kita murtad. Jelas? Teruskan? Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ada murtad, baru dinyatakan manusia durhaka. Siapa manusia durhaka itu? Iblis. Ya, antikristus. Antikris. Terus apa? Yang harus binasa, Dia akan binasa nanti Kristus. Terus? yaitu lawan yang meninggikan diri. Nah, lawan dia meninggikan diri, maka dikatakan dalam Wahyu tadi Iya. mengucapkan kata-kata sombong. Hujat. Terus kata hujat Iya. apa terus? Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Nah, meninggikan diri dari apa saja yang disebut atau disembah Sebagai Allah. Apa saja? Dewa ya ditolak, Tuhan ya ditolak, apa saja. Sebab, teruskan. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Nah, Allah. itu dia mengaku diri sebagai Allah. Maka simbolnya 6 itu angka manusia, karena manusia diciptakan pada hari ke-6. 3 itu angka ilahi, karena Allah itu Tritunggal. Iya, sama ya. Manusia mengaku Allah 6. Jadi berat chip bukan chip itu. manusia ingin sama dengan Allah. Mengaku Allah bukan ingin sama. mengaku Allah. Iya. 6 itu angka manusia. Manusia. Sebab manusia diciptakan pada hari Ke-6. 3 itu angka ilahi. Ilahi. Sebab Allah itu Bapa, Putra, Roh Roh Kudus. Kudus. Jadi dia Itu loh sama. artinya 3 dari Tiga mana? dari mana? Hubungannya ke 6 jadi 6 gimana? Tritunggal. Bukan kan? manusia diciptakan hari ke-6, Pak. Iya. Coba Kejadian 1. Benar itu. Bukan. Nah, ya iya itu angka manusia Bukan. namanya. Angka 3. Bukan 3, jadi 6-nya ada 3. Oh. Bukan ada 3, 6. Kan Jadi 6. Ini jadi kan ada 3. 3 itu berarti namanya ada 3 kali maksudnya gitu. Bukan angka 3, enggak ada angka 3. Mereka pikir ada angka 3. Enggak, 6-nya 3 kali. Jadi manusia mengaku dirinya seperti tertunggal gitu loh. Seperti apa? Maka angkanya 66 itu tidak ada kaitannya dengan chip. Nggak ada kaitannya ya. Teruskan ya. Ayat 5. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah Sudah cukup. Oh ya. Kembali kepada Wahyu tadi. Wahyu pasal 13 ayat 5. Ayat 6 sekarang. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Tentu saja karena dia mengaku Allah ya. Apa saja yang dianggap suci adalah dihujat semua gitu kan. Terus Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. jadi nanti akan ada penganiayaan terhadap orang percaya. Diizinkan oleh Tuhan gitu loh. Terus Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. sudah ada nggak kekuatan seperti ini yang menguasai seluruh? Belum ada. Belum ada. Jadi antikristus belum datang gitu loh. Iya, iya. Jangan sampai deh.
Hah? Jangan sampai. Lo akan sampai. Anak cucu kita dong. Lo ya enggak apa-apa, itu sudah tertulis kok. Mendingan kita tuh. Ya, terus Malah yang bilang jangan kita lah. Iya. ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah Oleh disembelih. karena itu kalau dalam gereja ortodoks setiap baptisan orang diapakan dulu? Namanya didaftarkan dalam kitab kehidupan supaya nanti tidak ikut menyembah si binatang antikristus ini. Ngerti? Ada di sini. Nah, inilah cirinya antikristus. Nanti ada binatang kedua ayat 11. 11. Binatang yang keluar dari dalam bumi, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Nah, yang satu keluar dari laut, lambang keluar di tengah-tengah kekacauan manusia. Itulah antikristus. Iya, iya. Yang satu keluar dari bumi itu akan keluar dari Israel. Karena yang disebut bumi itu adalah tanah suci. Jadi nanti ini binatang satunya ini akan keluar dari Israel. Siapa ya? Beneran binatang loh mau apa? Hah? Beneran binatang. Enggak sih, Simbol Bu. kan. Iblis. Bukan sibuk, bukan iblis, orang jahat. Orang jahat. Orang. Jadi ada kalau di Allah itu ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau mereka tertunggal kejahatan itu ada si ular naga, si binatang yang keluar dari laut, sama si binatang yang keluar dari bumi ini. Inilah nabi palsu namanya. Dia menyerupai Tritunggal itu. Iya, parodi. Saya bilang tadi parodi kan. Iya, parodi. Ya, dia mengikut. Parodinya Tritunggal. Ya, terus ayat 11 ini. Dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Nah, pura-puranya seperti Iya. Kristus, seperti anak domba. Terus? Dan ia berbicara seperti seekor naga. Nah, bicaranya, ya iya. makanya ini nabinya antikristus. Ajarannya ajaran iblis. Pura-puranya seperti anak domba. Gitu loh. Terus? Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu Nah, seluruh kuasa si antikristus dijalankannya di depan matanya. nah, itu akan dijalankan si binatang satunya ini. Seperti seluruh kuasa Kristus dijalankan melalui Roh Kudus. Ini parodinya Roh Kudus. Ngerti? Iya, iya. Inilah namanya Nabi palsu. Mana kita bedain kan? Terus Tadi. ayat 12 itu Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, ya, yang luka parahnya telah sembuh. nah, kalau Injil, Roh Kudus menyebabkan seluruh bumi dan penghuninya menyembah Kristus yang telah bangkit dari mati. Gitu. Iya. Kalau Injilnya, ini parodinya jadi gitu, gitu loh. Berarti kalau gitu binatang yang ketiga ini gambarannya Roh Kudus. parodinya Roh Kudus. Maka itu disebut sebagai nabi palsu. Terus Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. seperti Roh Kudus menumbuhkan tanda-tanda di gerejanya, Antikristus juga begitu. Maka sekarang saya ingatkan, kalau ke gereja jangan tanda-tanda itu yang dicari. Mujizat-mujizat ya. Yang dicari adalah kebenaran firman. Iya. Terus, Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi nah dengan iya toh? Iya. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi Dengan tanda-tanda. Kasihan orang-orang Kristen yang cari-cari tanda-tanda terus. Tanda, Ya kasihan karena mereka akan menjadi bahan penyesatan. tanda-tanda mujizat. Ya ngeri makanya. Nah itu sekarang kan gereja-gereja pada itu yang dicari. Nah itu gampang nanti menjadi lubang bagi dia disesatkan. Masih rumus jurus penangkalnya dong, Romo. Gimana? Jurus penangkalnya. Ya ini saya jelaskan ini penangkalnya belajar ini. Iya. Gereja penanggalnya kan. Betul. Terus? Aktif. Terus? Tadi
yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang Di itu. depan mata kita Antikristus itu. Terus Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Nah, jadi nanti akan didirikan patung-patung di mana-mana oleh perintah Nabi palsu, supaya orang menyembah Antikristus. Dengan mujizatnya binatang itu nanti bisa bicara. Patung maksudnya. Tolong baca. Ayat 15. 15 ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang Nah, itu. Oh, jadi patung itu diberikan. Patungnya diberi nyawa, nyawa. diberi kehidupan, entah dengan cara apa, kayak robot gitu, Iya. gimana? Atau entah mujizat, kita nggak tahu. Ya, ya. Terus, Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. nah, jelas ya. Nah, patung binatang ini sudah ada belum? Belum. Namanya itu kerjanya lama. Enggak, sekarang ini loh Pak, kan kita berbicara tentang COVID toh Pak. Jangan lari ke perjanjian lama. Adanya COVID itu karena percaya pada 666. 666 itu ada kaitannya dengan orang ini. Nah, orang ini tandanya nanti akan ada patungnya, patung yang bisa bicara. Saya tanya, sudah ada belum patung yang bisa Belum. bicara itu? Belum, gitu loh. Kalau boneka termasuk nggak? Boneka Ya. yang bicara, boneka bicara termasuk. Beda ya. Terus, Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ini siapa yang beri tanda? Ya Nabi palsu ini. Nah kalau gitu, kalau patungnya belum ada, tandanya Iya, ada belum belum? ada. Ya belum ada gitu loh. Yang chipnya itu atau Terus tandanya apa? yang penting di sini ialah Ayat 17. tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi binatang itu nanti namanya itu ada tandanya atau bilangannya namanya. Contohnya gini. Daniel. Bilangnya berapa? D itu berapa? A, B, C, D. Pak. A, satu. N, hitung. Jadi Daniel itu jumlahnya berapa? Lah Antikristus itu namanya kalau dihitung begitu ada namanya itu loh Bukan yang maksudnya. disebut 666 itu nama. juga gitu. Hah? COVID-19 kalau dijumlahin katanya gitu. Nah itu dibikin-bikin Pak. Jadi jangan ambil itunya gitu loh. Loh, kalau itu bisa saja Muhammad itu namanya kalau ya 666 loh. Muhammad Muhammad ibn Abdullah al-Arabi dalam bahasa Arab. Menurut orang Arab sendiri yang bilang saya, itu kalau jumlahnya 6. Pemaksaan ya. Henry Kissinger itu katanya juga 6. Nah kalau mau dicari-cari mah bisa gitu loh. Tapi bukan itu yang dimaksud gitu loh ya. Ya Romo izin, yang iya itu nama itu atau bilangan namanya itu jadi bukan 666 ya? Ya enggak, Enggak, lah, kan, ternyata ternyata. kalau dihitung namanya nanti 66 jumlahnya Oh. gitu. Tapi itu juga simbol bahwa manusia mengaku dirinya Allah Allah. sekaligus gitu loh. Terus Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. orang manusia biasa. Terus Dan bilangannya ialah 666. nah, jadi nama itu kalau dihitung jumlahnya 6. Nah, ini bukan angka keramat, bukan angka mistik, angka menakutkan, bukan. Nama bilangan manusia. Bilangan namanya orang yang nanti jadi Antikristus gitu loh. Jelas. Ini nggak ada ini berbicara tentang chip? Nggak Enggak. ada, iya. Ada nggak ini berbicara Nggak ada. tentang barcode? Enggak. Nggak ada. Pertama nggak ada itu. Yang kedua ini belum muncul karena belum ada nabi palsu yang menciptakan patung bisa bicara. Betul? Iya. Pertama harus ada patung yang bisa bicara. Baru kita kalau diberi COVID, wah itu nanti Antikristus. Wah itu patungnya aja belum ada, negara satu kekuasaan aja belum ada.
Nabi malunya belum ada. Nah, kok tiba-tiba meloncat COVID ditafsirkan sebagai tanda itu, nama itu. Nah inilah kalau kita nggak hati-hati dengan kitab suci, nafsir ngawur, menyesatkan umat gitu. Bisa termasuk ke agama tertentu nggak? Bisa saja. Bisa saja. Memang agama satu-satunya agama yang betul-betul anti kepada Kristus itu agama Islam. Anti keilahiannya, anti keanak-Allahannya, anti penyalibannya, anti kebangkitannya, anti, ya memang ini agama kalau di kita anti Kristus gitu loh. Anti kelahiran. Bukan karena itu mengolok, tapi kan memang anti. Anti ini gitu loh. Bisa saja gitu. Jelas ya? Jadi setelah tahu ini jangan bingung lah. Oh ini COVID, ini anti Kristus, halah. Kok dangkal sekali loh gitu loh. Udah ditakut-takuti. Dulu katanya barcode. ATM. Ya takut ini takut itu. Jangan bikin ATM. Beragama kok isinya jadi takhayul Itu chip eksis. Provider aksis agama itu siksa. membebaskan, bukan menakut-nakuti seperti itu. Jelas ya? Seandainya betul mamanya. Seandainya di dalam vaksin itu ada chip. Ya itu perkembangan teknologi nggak ada kaitannya dengan Wahyu 13 gitu loh. Ngerti? Jangan dikait-kaitkan, nggak ada kaitannya itu. Jelas ya? Kalau saya memang harus divaksin, saya vaksin silakan aja. Cuma nggak bisa Romo ya. Nggak ada. Kalau saya malah dengarnya divaksin umurnya ntar nggak panjang ngomong cuma sampai 50 tahun. Sudah ditakut-takuti. Coba sampai 50 tahun. Kalau ada perkembangan zaman kayak pembayaran barcode terus lewat. Ya nggak jadi masalah. Apa? Kalau kita pakai gitu misalnya nggak apa-apa ya. Kan semakin canggih teknologi ya kan, katanya udah mau dipasangin chip ya Romo dari Amerika. Itu apa istilahnya dicocok-cocok. Tapi Alkitab sendiri kan nggak ngomong. Enggak, Romo, bukan cocokkan, tapi itu memang ke depan nanti memang semua dunia belanja memang sudah menggunakan satu. Nah iya itu perubahan teologi, bukan karena menang-menang. Salah satu ini adalah proyek percontohannya. Nah, makanya itu tidak ada hubungannya kan ya. Pakai aja lah ya. Sebab kalau tanda itu adalah chip. Yang diberi tanda orang di surga juga ada tandanya. Kalau betul yang dimaksud tanda itu adalah chip, pemilik Kristus juga, orang miliknya Kristus juga ada tandanya. Coba kita baca dari Wahyu 14. Wahyu 14 ayat 1 dan 2. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan bapaknya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air ya, berarti ada tertulis, ada tanda kan, iya. Pengikut Kristus. Apa itu juga chip? Nah, kalau memang ada chip yang di surga, yang membuat pabrik chip di surga siapa? Malaikat siapa yang bertugas bikin itu? Jangan Alkitab dibuat takhayul deh. Ini jadi takhayul semua gitu. Dibuat takut-takut. Sudah ya? Udah ini Pak. Mungkin supaya nggak terlalu panjang. Jadi ada satu lagi yang saya kemarin ada. Kita ada ortodok barat, ada ortodok timur. Nggak ada, ortodok barat, ortodoks itu ya gereja timur, yang barat itu Katolik atau Protestan. Ya. Yang namanya barat itu Katolik sama Protestan, yang timur itu hanya ortodoks. Nah, Gereja Katolik punya kelompok-kelompok mereka yang ibadahnya seperti ortodoks, itu mereka sebut Katolik Timur. Tapi mereka Katolik, tapi menggunakan ibadahnya ortodoks, mereka sebut Katolik Timur karena menggunakan ibadahnya gereja Timur, gitu loh. Ortodoks sendiri itu cuma satu ya. Ya. Ortodoks itu sendiri. Biasa. Gereja Timur, gereja ortodoks itu gereja Timur.
Ada yang Rusia, ada Yunani, ada yang apa, tapi sama gitu lah ajarannya. Yang Koptik itu Romo? Itu gereja Oriental namanya, karena pada tahun Suryani gitu ya. Pada tahun 451 mereka memisahkan diri dari mayoritas gereja Ortodoks. Tapi Katolik Timur itu setelah skisma ya ramadanya? Katolik Timur itu setelah abad ke-12. Oh. Perang salib. Jadi yang ada yang ada timur dan barat itu adalah Katolik ya. Iya, yang ada Katolik Barat, Katolik ritus Barat dan Katolik ritus Timur. Ritus artinya upacaranya menggunakan upacaranya gereja Ortodoks, maka disebut ritus Timur. Jadi kalau Katolik Timur itu persis dengan Ortodok ya? Ibadahnya iya, tapi ajarannya enggak. Oh enggak juga ya, ajarannya enggak. Ajarannya tetap Katolik, memang Katolik kok. Nah itu kalau saudara kita, tetangga kita siapa di Tratanya, siapa yang suka suka ada acara seminarnya Rita Wahyu. Rita Wahyu. Enggak, itu orang Pantekosta. Dia anggota gereja Pantekosta yang belajar di Israel, sehingga tafsirnya dipengaruhi orang Yahudi, bukan orang Kristen Ortodoks. Dia menggunakan tafsirannya orang Yahudi. Mungkin gak usah dengar-dengar yang lain. Kristen Pak. Yahudi ya? Ya enggak, tafsirannya cara orang Yahudi menafsir Alkitab. Agama Yahudi. Agama Yahudi. Yahudi itu agama, Pak. Enggak, Bukan maksudnya. suku. Ya. Tapi saya mendengarnya enggak seperti Yahudi sih nafsirnya. Apa? Enggak seperti orang Yahudi nafsir Kristus, enggak seperti orang Yahudi nafsir Enggak, metode penafsirannya metode Yahudi. metodenya. Oh iya. Dia tetap Kristen, tapi metode penafsirannya mengikuti ajaran Yahudi. Oh, metodenya. Kamu Bang Manusia dekat ya Pak ya? Bang Manusia dulu saya ngajar, 2 tahun jadi murid saya. Gitu. Tapi yang membaptis bukan Romo ya? Yang membaptis uskup saya waktu itu. Oh. Dengan Yusuf Roni waktu itu. Di Korea. Tanggal 28 Oktober tahun 1995. Oh, jadi Yusuf Roni bernama Damaskinos, nama baptisnya. Bambang Nursena bernama Barnabas waktu itu. Tapi Pak Yusuf Roni itu sempat jadi Protestan ya sebelum Ortodok ya? Dia memang protes. emang Protestan. Oh. Dia bertobatnya di Protestan. Iya. Dari Islam. Baru ke Ortodok ya? Baru setelah ketemu saya dia jatuh. Terus lari lagi dia, Pak, keluar lagi. Soalnya Sekarang tahun 87 itu pernah ke Gunung Kidul tempat saya itu, saya ingat SMA itu. Jadi orang 2000 lebih datang itu. KKR. KKR. Betul. Emang kalau Yusuf Roni Zaman dulu Ya sekarang sudah mulai ini Turun, Pak, dia turun. karena makin aneh-aneh ajarannya gitu kan. malah nikah lagi dia. Udah nikah lagi. Jadi keluarnya jadi dianuin dengan sana karena dia Udah nikah lagi, makanya itu banyak pengikutnya banyak keluar dengan cara nikah dulu. Iya. Kayak jangan terlalu banyak aja, terima-terima jelas aja. ya ini ya. Ya, jelas Romo. Baik dah, ada pertanyaan lagi. Kalau enggak saya harus pulang karena ini anak-anak memang mau sekolah besok. Anak saya mau sekolah, jadi nggak boleh pulang malam-malam. Kan saya di Bogor sana di atas Gunung Salak sana. Udah ke Romo. Ya. Udah ke Romo. Udah ke Udah. Romo. Ya, Gimana? Nginap lagi kita ke Romo. Oh, bisa nanti. gimana? Mau nginap ke rumah Romo. Oh mari silakan. Terbuka mau nginap sana silakan. Tapi bawa makanan sendiri ya? Iya. Gak ada yang masak soalnya. Iya. Betul, gak ada yang masak. Iya, kayak waktu itu ya, Mo. Iya. Bukan saya. Iya. Pak Gunawan. Atau kalau enggak beli nasi padang di sebelah bawah sana. Jadi di Indonesia ini gereja Ortodoks Indonesia selain Yang resmi satu-satunya di bawah itu pemerintah gereja Indonesia yang saya dirikan dan saya pimpin. Lalu dari itu ada yang bisa-bisa mendirikan ini, mendirikan itu, tapi itu tidak resmi semua di pemerintah. Gitu. Romo, saya mau nanya, ini yang ada saya dengar, ada Ortodoks yang mau mendaftarkan Ortodoks Suryani. Sudah, itu dari Yusuf Roni ketika keluar dari kami ada orang namanya Herman Simanjuntak itu. Sama Al-Dahabi. Dahabi itu, Ya, itu juga Dahabi. saya yang baptis itu. Sama si Ahmed. Iya itu. Ya, Ahmed itu anunya Romo Boris. Ya, Romo Boris, gondang dia. Nah, mereka itu mau buka katanya, tapi setahu saya kayaknya di Departemen Agama sekarang sinode, artinya sinode kan kita ini
cuman satu, artinya ortodoks kita kan Goy ini kan sudah Iya, terdaftar, ada, itu kayaknya yang nggak bisa. dan Saya bilang nggak terakhir bisa. kita ini. Ada Romo ya. Nah, Iya. saya bilang kalau Anda mau bikin gereja itu tidak bisa. Jujur saya di Goy juga bersama Romo Daniel itu sudah membuat nama gereja. Tapi kalau Anda membuat yayasan, ya monggo. Tapi nama gereja nggak bisa. Jelas nggak bisa ya Romo ya, karena sudah terdaftar nama Goy-nya itu. Gereja baru. Gitu. Ya, jadi kalau mau dari Suryani, mau dari Optika nggak bisa di Depak. Cuma satu ada nama. Itu udah peraturan baru maupun Bukan, UGB. udah lama ketika saya Iya. muncul dulu tahun 89 ketika saya mendaftar sudah ditutup oleh Pak Tutup, Narto iya. Tawardoyo, itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi mau ortodoks apa nggak bisa. Nah. Dia harus dibawa nama Goy. Adapun kalau yang di Solo tadi yang kamu cerita itu terus di daerah-daerah tertentu, daerah itu apa jadinya? Jadi,